Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Kita bersyukur malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kita dapat kembali bergabung di dalam ibadah doa malam secara live streaming. Baik kita yang ada di gereja dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Mari kita akan awali dalam ibadah doa kita, namun sebelum itu kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan masih dan tetap menolong dalam hidup kami, setiap pribadi lepas pribadi, terlebih kesempatan malam hari ini untuk kami sebentar masuk dalam ibadah doa kami, pimpin dan kuasai setiap hidup kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh dalam memuji, menyembah, bahkan kami juga boleh diberkati dan diperlengkapi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah doa kami, kesempatan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian nomor 678, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa
Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya, kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Engkau menopang dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami rasakan kasih dan kemurahan. Kami Tuhan, ampuni kami, kami bersyukur. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan, terima kasih.
Ajar kami memuji, mengagungkan Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, jamah hati kami Tuhan, ampuni segala kelemahan-kelemahan kami Tuhan, kami rindu untuk menyembah, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, amin, amin, amin. Jamah hati hidup kami Tuhan, kuasai dalam nama Yesus. Curahkan roh-Mu atas kami, curahkan kuasa-Mu melingkupi setiap kami Tuhan, jamah dalam pimpinan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, kuatkan roh kami untuk memuji dan menyembah, jamah hati dan hidup kami Yesus. Engkau baik kami Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau baik, amin. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta
kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami memuji dan menyembah. Kuasai kami Bapa dengan Roh-Mu. Bapa
Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, amin. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Bapa-ku cinta Kau, Bapa kami mencintai Kau. Bapa-ku cinta Kau. Biar malam hari ini pujian menjadi kerinduan kita, untuk kita boleh semakin hari, boleh semakin mengasihi dan mencintai akan Tuhan. Kita akan berdoa bersama di kesempatan malam hari ini. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang di tempat ini, untuk jam-jam ibadah yang ada, biar kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan melawat, menyertai dan memberkati, menolong, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga seluruh keberadaan jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang ada di Lamongan, di luar kota Lamongan, Tuhan sertai dan tetap Tuhan yang akan memberikan kemurahan, biar boleh semakin bertambah-tambah giat dan setia di dalam pengiringan kita bersama kepada Tuhan. Lalu kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pemerintahan pusat sampai daerah, dalam rangka berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, biar Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk pemerintah kita dapat menangani semua dengan baik, untuk medis, para medis, untuk aparat keamanan TNI Polri yang juga mengikut serta dalam penanggulangan pandemi yang ada, bahkan untuk mereka-mereka yang lain, bahkan seluruh masyarakat dan bangsa ini, biar mereka tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan, sehingga pandemi ini akan cepat dapat diselesaikan, bahkan kehidupan boleh kembali normal untuk beraktivitas, bekerja, dan lain sebagainya. Terlebih kita boleh tetap bersama, juga semakin setia kepada Tuhan. Kita semua yang malam hari ini kita bersama berdoa, baik yang ada di gereja maupun saudara-saudara yang ada di rumah, biar kita boleh bersehati dalam doa-doa kita. Tuhan yang akan menyatakan kemurahannya bagi kita bersama. Dipersilakan Ibu Lea untuk menaikkan doa malam hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dari pagi kami boleh bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, hingga pada siang hari kami sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami di dalam segala aktivitas kami, hingga pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami membangun iman kami melalui setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sempurnakan setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan ampuni segala kelemahan kami, kesalahan kami Tuhan, baik melalui tutur kata kami, perbuatan kami,
yang tersimpan dalam hati dan pemikiran kami Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Kalau sebentar kami akan menaikkan doa syafaat, biar doa-doa kami tidak terhalangi oleh dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami bersatu hati berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, jam-jam ibadah yang ada, yang saat-saat ini masih dialihkan di doa malam seperti pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap jam ibadah, biar kami semua boleh ikut ambil bagian Tuhan di dalam kami bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami, walaupun masih terus secara online, tetapi tidak mengurangi Tuhan kesetiaan kami di dalam mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Biarlah melalui persekutuan-persekutuan seperti pada malam hari ini Tuhan, iman kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin kokoh di dalam mengiring akan Tuhan Yesus, karena hanya Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, semua yang terlibat Tuhan, mereka-mereka yang menjadi tim doa, biar kiranya Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu, agar kami boleh bersatu di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Beri kami kerendahan hati di dalam kami melayani Tuhan, melayani sesama tempat ini Tuhan, sehingga melalui pelayanan kami seluruh umat Tuhan boleh terberkati, bahkan mereka boleh dibawa di dalam kesempurnaan iman di dalam mengiring akan Tuhan. Berkati para jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, Tuhan memberkati. Kalau sampai saat ini kami masih mengurangi jam-jam pertemuan di dalam kami beribadah, tapi biarlah jemaat Tuhan, Tuhan sendiri yang turut campur tangan, Tuhan melawat kehidupan jemaat kami di tempat ini, memberkati kehidupan mereka, terlebih memberkati rohani mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin hari mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan bagi jemaat kami tempat ini. Berkati mereka yang saat ini di dalam kelemahan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru, Tuhan memberkati baik dalam kelemahan iman mereka, memberkati kelemahan secara jasmani, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Juga kami berdoa buat mereka yang saat ini di dalam keadaan sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa di tempat ini bersatu hati memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengangkat segala sakit penyakit. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Sehingga dengan tubuh jiwa roh yang sehat boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati mereka yang saat ini dalam kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan sukacita, damai, sejahtera. Mereka yang saat ini di dalam jalan buntu, di dalam pergumulan, Tuhan memberikan kemenangan di dalam pergumulan mereka, dan mereka boleh kuat secara iman mereka Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta, bahkan kota kami tercinta Lamongan ini kami bawa kepadamu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, kota kami, berikan belas kasihan-Mu Tuhan, turunkan lawatan-Mu atas bangsa dan negara kami, kota kami tercinta ini. Biar kiranya para pemerintahan baik dari pusat sampai tingkat terendah sekalipun, mereka yang ada di garda depan, tim medis, para medis, bahkan TNI Polri yang menjaga keamanan, kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, biar mereka Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat marifat daripadamu, sehingga mereka boleh mendapatkan jalan yang terbaik di dalam memutus rantai pandemi yang ada ini Tuhan, sehingga Tuhan keadaan negara, bangsa dan kota kami, bahkan seluruh negeri ini di muka bumi ini Tuhan boleh kembali seperti sedia kala, di dalam kami bersosial, di dalam kami
politik, adapun di budaya, ekonomi, semuanya Tuhan kami serahkan padamu. Dan juga Tuhan, biarlah kiranya kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat boleh taat menuruti setiap peraturan yang ada, mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang saat ini berdoa, syafaat, beribadah bersama kami, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di dalam kota maupun di luar kota sekalipun, mereka yang terlibat di dalam ibadah doa malam ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan tambahkan kesetiaan di dalam mengiring Tuhan, bahkan menyerahkan segala kehidupan hanya ke dalam dua belah tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau kuasai hati dan pemikiran kami, biar firman-Mu boleh kami dengarkan, kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari atas pimpinan Roh Kudus-Mu. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami, Tuhan yang menyempurnakan setiap doa-doa kami dan menjawab setiap doa kami pada malam hari ini. Ya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak, Ibu, saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Saya mengharapkan sampai dengan hari ini, saudara-saudara yang memang karena sesuatu dan juga sistem protokol kesehatan tidak bisa beribadah, ya, yang usianya sudah lanjut, ataupun juga hal-hal yang lainnya. Saya harapkan tidak mengalami satu kelemahan, ya. Jadi tetap hendaknya di dalam semangat pengabdian, setia dan bersabarlah. Jangan terputus dari membaca Alkitab dan juga berdoa syafaat, saling mendoakan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kita pada kemarin sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kiprah dari kuasa Roh Kudus yang menolong manusia, memberikan kemampuan manusia, kesanggupan umat. Karena memang kita melihat sesuai dengan Mika pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 6, bahwa kondisi itu bisa seperti itu. Dan kemarin sudah saya sampaikan, kalau Mika mengeluh, maka kondisi kita pun juga sedang mengeluh sebetulnya. Kondisi yang sama, kondisi yang memang tidak menguntungkan, karena memang apapun yang dikerjakan ternyata orang jahat itu semakin bertambah-tambah. Klimaksnya sampai pada ayat yang ke-6, tolong, ayat yang ke-6 dalam Mika pasal 7 itu, yaitu anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kita melihat kondisi ini hanya ditampilkan dalam bentuk kata-kata. Tapi kalau kemudian pada kenyataannya, kita akan bisa membayangkan bagaimana kalau situasi keluarga dan rumah tangga itu begitu kacau. Ya. Bertetangga yang suka berkelahi saja hari-hari ini kita sudah jadi pergunjingan. Tetapi kalau kita lebih lagi menuju kepada situasi yang seperti dituliskan oleh Mika 7 ayat yang ke-6 ini, maka bukan saja kita punya tetangga yang seperti ini keberadaannya, tapi bisa-bisa kita sendiri juga
antar kamar, kamar anak, kamar orang tua, mungkin kamar pembantu, terjadi satu pertikaian yang hebat untuk tidak saling menghargai. Camkanlah, dalam situasi yang seperti ini dan semakin hari semakin parah, hanya bedanya memang dimodernisir. Kalau dulu kata-katanya begitu kasar dan kampungan kalau berkelahi. Saya pernah melihat dua ibu yang berkelahi di daerah mana nih? Lupa saya daerahnya ya. Ini sudah agak gampang lupa. Itu berkelahi. Saya pas situ, kakak saya rumahnya ada di situ, dia kontrak. Saya waktu berada di sana, saya melihat ini dua ibu ini berkelahi, luar biasa serunya. Kemudian datang seorang laki-laki yang rasanya sudah gemes melihat itu. Sementara kalau sudah perkelahian itu begitu rupa, dan ibu ini rambutnya panjang-panjang semua, kontan saja satu bapak yang memang orangnya tinggi besar, diambil rambut masing-masing lalu diikat, ditalikan begitu terus ditinggal. Sebab tidak bisa melerai mereka, tetapi dengan rambut yang terikat itu, kemudian mereka berdua itu masing-masing ibu ini berhenti karena ingin mengurai rambutnya. Nah kita lihat situasi seperti itu, betul-betul sangat mengerikan saudara ya. Tetapi kita perhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat 16 ini. Yang saya baca demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan memerintahkan kita, mengutus kita dalam kondisi kehidupan sosial dari masyarakat itu tidak karuan. Sebab disebutkan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigala itu nafsu memakan domba itu sangat besar. Jangankan ada satu domba di tengah serigala, serumpun, sekelompok, sekawanan domba itu justru semakin menggairahkan serigala itu. Ini adalah gambaran dari masyarakat yang dilihat oleh Tuhan nantinya yang akan menjadi tempat bekerjanya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terutus untuk memberitakan kebenaran. Yang kebenaran yang saya maksudkan adalah kebenaran yang benar sesuai dengan Yohanes 17 ayat 17. Ini standarnya Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau orang Kristen berkata tentang kebenaran ini, dia sudah tahu langsung pada kesadarannya adalah menyangkut firman kebenaran. Karena itu tidak lucu kalau seseorang Kristen dia menyebut kebenaran itu dengan standar lain, standar dunia. Karena itulah kita perlu tahu yang sedang hendak disampaikan oleh murid-murid ini di dalam memberitakan pemberitaan itu. Dan juga untuk kita yang adalah sebagai Kristianos atau murid pengikut Yesus artinya, sama kita ditempatkan di dalam keberadaan yang penuh dengan serigala. Ada hoaks, ada kekejaman, ada seorang suami membunuh istrinya, dipenggal-penggal, dipotong-potong. Sebaliknya juga ada seorang istri yang membunuh suaminya, itu pun juga dipenggal-penggal, dipotong. Dan lebih ngeri lagi, dimasukkan kardus dan kemudian ditempatkan di sebuah bus
yang seolah-olah dia adalah penumpang, tetapi setelah menaruh kardusnya itu ditinggalkan. Saudara, kita melihat dan berita seperti itu merupakan berita yang sudah menjamur di dalam kehidupan kita. Dan ditambah lagi dengan para pemberita itu memberikan bumbu-bumbu dengan bagaimana headline-nya waktu dia memberitakan itu disangatkan. Saya baru membaca satu artikel. Sepasukan dari polisi itu apa namanya? Bukan provos, bukan. Nah ini, nggak jelas coba. Jadi itu yang polisi kan punya pasukan untuk perang itu. Jadi bukan yang di kota, tapi yang di perang, untuk perang itu. Itu disebutkan datang dengan membawa selengkap persenjataan. Wah, saya kepingin baca, ini ada apa lagi? Dunia ini penuh dengan segala keonaran. Saya baca, ternyata mereka datang membawa bingkisan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di daerah itu. Nah, saudara, kita sudah mendapatkan sesuatu berita yang sifatnya itu ambigu. Jadi orang bisa berpikir beberapa pemikiran, tapi fokusnya adalah menarik minat untuk membaca. Yang berarti secara psikologis, maka psikologi masyarakat ini sudah senang dengan berita-berita yang sangat mengerikan, keonaran, demo, pembunuhan, dan lain sebagainya. Jikalau tidak ada itu disebut bukan berita lagi. Nah, saudara sekalian, kemarin disebutkan anak-anak Tuhan, orang-orang beriman harus berjalan melakukan kebenaran ini disampaikan. Meskipun dihadang, ibaratnya serigala-serigala itu kemudian mengunci seluruh gerak dan perjalanan hidupnya mereka yang tidak memberitakan kebenaran itu. Tetapi harus tetap jalan. Bukankah kemarin sudah disebutkan, rasul-rasul pun juga matinya ada yang dipenggal, ada yang dikuliti, lalu kemudian Paulus dipenggal kepalanya, dan kemarin dalam kitab Ibrani disebutkan begitu jelasnya ada berbagai pengorbanan, ada yang digergaji, ada yang dipotong lehernya, dan mungkin kalau masih kurang kejam karena menuruti nafsunya, maka masih ada yang lain lagi. Mungkin hukum picis juga akan dilakukan, yaitu mengkuliti daging itu, lalu kemudian itu dikasih airnya jeruk nipis atau ditempel dengan garam, supaya menggeliat-geliat kesakitan. Nah, kita melihat keadaan yang seperti ini keberadaannya, meskipun tidak sampai ke sana, dikuliti dan lain sebagainya, ini sudah jadi beban berat. Apakah kita bisa melakukan kehidupan yang kudus, memberitakan itu di hadapan Tuhan? Tuhan sudah mengerti, mengenal. Tetapi kenapa Tuhan justru menyerahkan itu kepada kondisi dunia yang dipenuhkan dengan problematika, dari yang ringan sampai yang ganas, tetapi sekarang sudah didominasi dengan kebencian dan angkara murka yang kemudian saling membentuk diri, saling membangun kelompok, dan lain sebagainya. Padahal untuk menata kehidupan di dalam sebuah negara diperlukan kedamaian, kesejahteraan, diperlukan daya tahan di dalam mengalami penderitaan. Bukankah dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-29 kemarin juga sudah disampaikan, yaitu anugerah yang ada pada kita umat tebusan Tuhan, orang-orang Kristen ini adalah iman satu sisi yang lain adalah rela untuk berkorban bagi Yesus, menderita untuk Yesus.
Kita melihat ini ditekankan dan tidak boleh. Jikalau kita ingin lepas dari situasi seperti itu, kita bukan murid Tuhan namanya. Kita bukan anak Tuhan. Sebab kita melihat dengan lebih jelas lagi dan tegas lagi pada Matius 10 ayat 16 ini, lihatlah, artinya perhatikan ini dengan sungguh-sungguh, pelajarilah dengan sungguh-sungguh, sadarilah dengan sungguh-sungguh. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, menghadapi risiko besar dan sampai kepada kematian. Matinya pun kalau serigala itu tidak membiarkan tubuh tanpa cacat, tapi dirobek-robek. Artinya membayangkan kekejaman sekarang, seperti itu. Tetapi kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hanya itu saja senjatanya. Maka itu kita harus membangun satu sikap keberadaan dari budi kita. Kasih kita kepada Tuhan, kasih segenap hati, sepenuh jiwa, segala akal budi dan sepenuh kekuatanmu. Ini luar biasa, saudara. Jadi keberadaan umat tebusan Tuhan ini sangat dituntut kemampuannya untuk sanggup menderita. Karena sudah terpanggil dari sedia kala dan perangkat-perangkat untuk memberikan kekuatan sudah ada. Apa itu? Kepenuhan Roh Kudus. Tak akan sanggup jikalau tidak hidupnya di dalam kepenuhan Roh Kudus. Karena itulah kita melihat Rasul Paulus, beliau menyampaikan dalam Filipi 1:21 dengan cukup tegas dan lugas. Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Kita melihat. Kita tidak melihat di sini bentuk dari egoisme. Orientasi hidupnya sudah bukan pada diri sendiri, tapi orientasinya kepada Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ini luar biasa. Mati adalah keuntungan. Kemarin juga saya sampaikan pada hari Minggu dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Dengan tegas pula disampaikan di situ Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini semua dapat terjadi adalah karena Rasul Paulus itu tatkala hendak pergi ke Damsik bertemu langsung dengan Kristus. Jadi apakah kemudian penampakan seperti itu hanya berlaku pada zaman nabi-nabi? Tidak. Karena di mana Tuhan punya kepentingan, maka Tuhan akan menampakkan diri memberi kekuatan. Tetapi susahnya sekarang banyak orang yang kemudian dia terjebak ke dalam halusinasi dirinya. Seolah-olah ketemu Tuhan, seolah-olah ada suara dari Tuhan dan lain sebagainya. Tapi tanpa ada pertobatan yang menyertai dirinya. Kita melihat Paulus begitu ketemu dengan Yesus langsung disertai dengan pertobatan dalam dirinya sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesadaran-kesadaran yang tertuang di dalam ayat-ayat tadi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orientasi dirinya bukan lagi kepada diri, tetapi kepada Yesus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, artinya tubuh, sementara masih bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, iman yang bekerja. Saudara, bukan lagi merupakan bagian dari akaliahnya, tapi iman. Iman yang punya logika. Iman yang kita anggap sebagai sebuah individu memiliki konsep di dalamnya. Itu sebabnya
Ini nyambung kepada Filipi 2 ayat 13. Tuhan yang mengadakan segala sesuatunya di dalam diri kita. Itu bisa berada karena iman. Dan iman berdasarkan karena firman. Nah saudara, ini perangkat-perangkat yang dapat kita pakai untuk bisa hidup di kancah kehidupan yang seperti ini. Penuh dengan tipu daya, penuh dengan ketidakadilan. Bukan hanya di Indonesia, seluruh bumi ini penuh dengan praktek-praktek yang seperti ini. Padahal kita melihat tentu negara kita ini, para pemimpin mulai presiden, wakil presiden, kabinetnya semuanya adalah menata untuk menuju kepada kehidupan aman dan tentram. Namun kenyataannya hari-hari kita ini setelah COVID melanda, bagaimana kemudian penderitaan itu mulai merata, mencari sasaran kepada tiap-tiap sosok, tiap-tiap pribadi, tidak peduli dia orang pintar, orang pandai, orang kaya, orang miskin, tidak peduli. Kita melihat di sini banyak yang kemudian terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran yang negatif, tidak sanggup untuk berada di dalam situasi yang diizinkan Tuhan seperti ini. Siapakah yang berani mengatakan bahwa ini bukan izin dari Tuhan? Tentu kita semuanya mengatakan ini seizin Tuhan, walaupun tidak kita kehendaki. Lalu kemudian bagaimanakah orang yang bagaimanakah, tipe yang bagaimanakah yang bisa kita kehendaki untuk berdiam di negeri ini? Orang yang tahan menderita. Dan siapakah orang yang tahan menderita dan bagaimana caranya dia bisa tahan menderita? Penuhlah dengan Roh Kudus. Saudara, ini yang penting untuk kita sadari bersama. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan kedua tertulis demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Di sini sudah tersirat isyarat untuk tidak memperhitungkan sebuah kehidupan. Sebab sesuatu yang dipersembahkan di atas mezbah itu pasti memang secara anatomis utuh, tetapi secara kehidupan sudah tidak ada lagi kehidupannya. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan, persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Rasul Paulus dalam pengalamannya begitu rupa, dan dia mencoba untuk memaparkan bagaimana mestinya terhadap Tuhan itu. Yaitulah, dia menuliskan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Kita mesti ingat akan kemurahan Tuhan yang begitu rupa. Aku menasihatkan kamu, menyarankan, mendidik, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya, kita melihat kriterianya, hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Ini adalah kriteria yang dituntut. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sejatinya ibadah, kemurnian ibadah itu adalah tidak memperhitungkan diri lagi. Dalam artian bukan membantai diri, tetapi perhatian sepenuhnya itu adalah kepada perkenanan Tuhan. Ini cocok tidak? Situasi yang dalam kondisi begini membuat kita dalam kekurangan, kurang uang, kurang harta. Cocok tidak kalau kita sebagai orang yang bertobat kemudian menjadi pencuri, menjadi pembunuh, menjadi penipu. Ini yang dituntut Paulus untuk dipertimbangkan. Berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukankah kita ini umat yang beribadah kepada Tuhan? Maka itu perlu kita bersama untuk bisa mengerti, menyikapi bahwa Roh Kudus diturunkan untuk sebuah pembelaan, kekuatan kita bersama. Kita pasti akan kuat
ya, kita pasti akan sanggup. Di dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Luar biasa. Ayat yang di atasnya, mulai ayat yang ke-28, kita baca supaya bisa melengkapi ini semuanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Filipi 1:29 tadi mengatakan jangan ubah ya. Pada bagian kedua, menderita untuk Dia. Nah, kita melihat di sini, orang yang mengasihi Dia, rela menderita untuk Dia, itu sudah pasti. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan, menolong, melindungi. 34 ayat 8, kitab Zabur atau Mazmur. Ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Kita perhatikan di situ, apapun dan bagaimanapun akan terluput kita oleh kekuatan kuasa Tuhan. Atau Tuhan membuat kita seperti Polikarpus, uskup di Smyrna. Tatkala dituntut untuk menghujat nama Yesus, maka beliau mengatakan 86 tahun aku mengikut Yesus dan tidak pernah ia mendustai, menyakiti atau mengkhianati. Pantaskah aku akan berkhianat? Tidak. Dan karena perkataannya itu, Polikarpus kemudian dijahit di atas, di dalam kulit binatang, dimasukkan ke situ, dijahit, dijemur di panas matahari. Sehingga menurut sejarah itu, orang-orang menyaksikan bagaimana gemeretaknya tulang tua dari Polikarpus itu. Dan Polikarpus di dalam itu memuji Tuhan, sampai hilang kata-kata itu. Luar biasa, saudara. Ini adalah buktinya. Mereka-mereka yang mengalami kematian seperti itu tidak takut. Lalu apakah mereka mengalami sesuatu perubahan? Betul, mengalami perubahan. Bukan kesaktian, tetapi perubahan dalam jiwa ini. Perubahan di dalam rohnya ini. Dia tidak mengalami kelemahan tatkala dia berhadapan dengan guletin, berhadapan dengan palang kayu yang dipakai senjata, dan berhadapan dengan tusukan-tusukan benda-benda tajam yang lainnya. Apakah tidak merasa sakit? Rasa sakit, tetapi kasih yang ada oleh karena kuasa Roh Kudus itu lebih dirasakan ketimbang rasa sakitnya itu. Saudara, tetapi tidak semua orang mengalami demikian. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi masih juga Tuhan itu membela semuanya. Dari perkara yang kecil-kecil sampai perkara-perkara yang besar. Karena itu biarlah pada malam hari ini kita bersama menyadari tentang keberadaan Tuhan dengan Roh Kudus-Nya. Filipus selesai dia berkhotbah, menyampaikan paparan kitab Nabi Yesaya pasal 53 itu kepada sida-sida yang dari Afrika, membaptiskannya. Setelah itu langsung dia diangkat oleh Roh, kemudian diketemukan sedang berada di Asdod. Dan kita melihat juga bagaimana kondisi atau keberadaan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan 14 tahun yang lalu, aku melihat entah dalam keadaan
roh atau yang lainnya. Seseorang yang Kristen yang diangkat sampai melihat langit yang ketiga dan kemudian diajak melihat ke Firdaus. Ini hal yang berlaku bukan hanya kepada mereka-mereka zaman dulu, zaman sekarang masih. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang diangkat ke Firdaus, ditampakkan kemuliaan Tuhan di sana, ditampakkan tentang malaikat-malaikat Tuhan di sana. Saya punya guru sekolah Alkitab di Surabaya dulu, beliau pernah dalam doa diangkat melihat satu padang gurun yang begitu gersang, tetapi begitu rupa tatkala beliau itu sedang melayang, langsung kemudian itu menjadi taman yang indah. Lalu kemudian suara Tuhan mengatakan, aku sanggup mengubahkan gurun menjadi taman yang indah. Nah, saudara sekalian, menyikapi tentang perintah Tuhan bahwa terutus ke dalam atau ke tengah-tengah kelompok serigala harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ini perlu kita perhatikan dengan seksama. Hiduplah dengan tulus di hadapan Tuhan. Dan hendaknya cerdik seperti ular. Jadi bukan liciknya. Dalam kitab Kejadian, Fatsal yang ketiga ayat pertama, itu disebutkan sebetulnya bukan cerdik. Tetapi harum itu adalah licik. Dan penuh dengan segala jebakan di luar sepanjang jalan hidup manusia. Karena itu, telanjang dalam naskah Ibrani disebut arumim, yang berarti kita melihat ada jejak harum itu menjebak, licik, dan lain sebagainya yang berhasil dijebakkan pada Adam dan Hawa, maka mereka korban dari harum itu menjadi harumim, yaitu telanjang, ditelanjang, dibeleceti, kemuliaannya hilang, sangat memalukan sekali. Marilah kita bukan yang dilihat adalah harumnya, tetapi adalah cerdasnya, cerdiknya. Ular itu matanya rabun, tetapi lidahnya kenapa selalu menjulur-julur ke depan? Ternyata ular itu mempunyai alat organ di kepalanya itu yang disebut organ Jacobson. Karena Jacobson inilah yang menemukan. Jadi ular itu menjulur-julurkan lidahnya itu untuk mengambil partikel-partikel yang ada di sekitarnya itu, kemudian ditelan, dimasukkan, diproses seperti proses komputer untuk kemudian disadari balik kembali. Jadi melihat situasinya yang ada itu bukan dengan matanya, karena matanya rabun, tetapi dengan apa yang dilihatnya melalui monitor dari alat yang namanya organ Jacobson itu. Nah, saudara, sampai akhirnya pun juga dalam Yesaya 65 itu ular semua mulai berubah dengan keadaan yang baru, tapi ular tetap menyusur dan tetap makan lebu tanah. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita semuanya dapat dikuatkan. Apapun juga, karena aku tahu segala sesuatu itu Allah selalu menyertai. Selamat untuk berada tetap dalam situasi yang setia kepada Tuhan. Dalam penderitaan seperti ini, jangan ada satupun yang berulah yang tidak bagus, yang merugikan pada sistem pemerintahan kita. Jauhi rencana untuk mencuri, jauhi rencana untuk menjadi pembunuh, jauhi rencana untuk menjadi perampok, dan lain sebagainya, yang sekarang contoh-contoh yang ada sedang merajalela di dalam jalan itu. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih. Apapun juga, karena Engkau yang mengutus, berikan kami kekuatan. Dan itu pasti kami kuat, Tuhan. Kekuatan itu bagaimana keberadaannya, itu rahasia Tuhan sendiri. Namun yang jelas kami akan kuat. Buktinya, ada yang tahan digergaji,
ada yang tahan di penggal, ada yang tahan di kuliti, ada yang tahan di dalam rajaman dan lain sebagainya. Itu jikalau situasinya memang mengarah ke sana. Tapi kami tahu bahwa Engkau juga bekerja di dalam pemerintah-pemerintah yang ada, agar kiranya umat tebusan-Mu dapat terhindar dari kekejaman yang demikian rupa, karena dibutuhkan orang-orang yang tahan menderita untuk tetap pada pijakan kebenaran dan tidak terpengaruh untuk menjadi alat kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah kiranya saudara di rumah, tiap-tiap mendengar firman Tuhan, renungkanlah dengan sungguh-sungguh, dan kiranya berdoalah supaya ditambahkan pengertian-pengertian itu, dan kita semakin cinta dengan Tuhan, dan saya harapkan saudara semua selalu mengikuti akan doa penyembahan online itu dengan firman-firman-Nya yang ada, dan doakanlah kami yang bertugas mengisi ini supaya kami tambah-tambah hikmat di dalam Tuhan. Kita akan bertemu lagi nanti pada hari Selasa sampai dengan Sabtu dalam jam yang sama, 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan memberkati.